KPK mengirimkan surat panggilan ke Hasto untuk hadir memenuhi pemeriksaan sebagai saksi di kasus Harun Masiku pada 10 Juni 2024. Kemudian sebelum itu yakni pada tahun 2024 tanggal 6 Juni, Hasto memerintahkan stafnya Kusnadi untuk bergegas menenggelamkan ponsel miliknya. Kemudian, saudara, singkat cerita, Hasto dan Kusnadi memenuhi panggilan pemeriksaan KPK sebagai saksi pada 10 Juni itu. Bahwa keadilan akan ditegakkan. Dan untuk itulah Republik Indonesia ini dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga yang luar biasa dari para pahlawan bangsa, rakyat yang tidak berdosa, yang menyerahkan nyawanya, semuanya demi untuk membangun suatu negara hukum. Tanpa adanya supremasi hukum, tanpa adanya suatu keadilan, dan ketika suatu proses hukum yang sudah inkrah bisa didaur ulang kembali, maka kita, Republik ini tidak akan berdiri kokoh. Jangankan untuk membangun, menghadirkan investor, ketika tidak ada supremasi hukum, semuanya akan menjadi sia-sia. Semoga ini menjadi suatu pelajaran yang terbaik, bahwa cita-cita menegakkan hukum yang berkeadilan adalah cita-cita seluruh anak bangsa ini. Terima kasih. Satyam Eva. Dan kembali kita ulas, saudara, bagaimana kemudian konstruksi kasus dari perintangan penyidikan Hasto Kristianto ini. Pada tanggal 10 Juni 2024, ini Hasto dan Kusnadi sempat memenuhi panggilan pemeriksaan KPK sebagai saksi. Namun waktu itu Hasto mengakui tidak mempunyai ponsel saat penyidik KPK memintanya. Dan saat itu, saudara, jaksa KPK mengaku mengetahui ponsel milik Hasto dititipkan ke Kusnadi. Saat KPK menyita ponsel milik Hasto dan Kusnadi, tidak ditemukan informasi mengenai keberadaan Harun Masiku.